Hey, 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 hey. Hai guys, welcome back to another videos. Jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang MBTI. Kalian udah tahu belum apa itu MBTI? Jadi MBTI ini secara singkat tes yang kita lakukan untuk tahu apa tipe kepribadian kita. Jadi aku ini udah pernah tes kayak 3 kali dan hasilnya ya nanti aku bahas tipe kepribadian aku apa. Nah, jadi awal mula aku kenal MBTI ini kayak sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu mungkin. Jadi itu pas aku kan K-popers ya guys. Pas idol-idolku itu pada nge-hype masalah MBTI ini, jadi aku kepengen tahu kayak apa sih MBTI, aku kayak penasaran gitu. Terus aku cari-cari tahu, ternyata itu udah tes kepribadian gitu. Jadi aku kan pengen tahu, terus jadinya aku pengen bahas ini di video aku. Jadi tes MBTI ini tuh ada 4 skala ya guys. Dan ini nanti akan ada jadi 16 tipe kepribadian. Nah, dari masing-masing tipe kepribadian ini pasti ada karakteristiknya masing-masing kan. Tapi aku gak bakalan bahas 16 tipe ini di video kali ini, karena itu akan sangat panjang. Gak mungkin aku ceritain semua di satu video. Jadi nanti aku cuma akan bahas satu tipe kepribadian aja, yaitu aku ya, tipe kepribadianku. Dan kurang lebih ada sekitar, kalau aku baca-baca itu 7% populasi itu yang punya tipe kepribadian kayak aku guys. Nah, 4 skala itu secara singkat tuh ada E sama I, dibaginya itu extrovert, introvert. Terus ada S sama N, sensing sama intuitive. Terus ada T sama F, T itu thinking, F-nya feeling. Terus yang terakhir tuh ada C sama P, judging sama perceiving. Jadi nanti dari semua skala itu jadilah tipe kepribadian 16 itu. Dan salah satunya adalah tipe kepribadian ENFP. Siapa yang di sini tipe kepribadiannya ENFP? Nanti tulis di kolom komentar ya. Nah, tipe kepribadian ENFP ini sendiri tuh kayak tipe kepribadian yang paling berjiwa bebas kalau menurut personality ya. Itu orangnya tuh kayak punya jiwa yang bebas, terus ceria, mudah semangat. Dan kali ini aku bakalan bahas karakteristik tipe ENFP ini. Oke, lanjut ya guys. Jadi tipe ini tuh kayak secara singkat tuh tadi ya, kayak tadi ya, tuh orangnya tuh yang ceria, yang ramah, friendly gitulah. Tapi kan karakteristik itu cuma sebagian kecil. Ini aku akan bahas kayak 10 fakta menarik si ENFP. Kalau kata artikel yang aku jadiin acuan ini, ENFP ini tuh tipenya adalah si extrovert tapi si paling introvert. Gimana tuh? Jadi dia extrovert tapi extrovert yang paling introvert gitu. Jadi ada 10 ya guys. 10 yang pertama adalah dia itu memiliki semangat yang tinggi. Kalau kata aku sih, aku relate ya sama karakteristik pertama, karena aku sendiri orangnya memang level up banget, on fire. Tapi kayak misalnya aku tuh kayak energinya tuh 100%. Bener-bener kalau 100% gila, hektik banget. Terus energik, terus antusiasmenya tinggi, ceria. Itu tuh aku banget. Kalau teman-temanku tahu, pasti aku tuh orangnya seperti itu. Sampai aku pernah dibilang sama temenku tuh kayak radio bodol kalau kata orang Jawa. Radio bodol tuh kayak radio rusak yang berisik banget gitu guys. Nah, next yang kedua ya. Yang kedua itu adalah seseorang yang sering tancap gas. Tancap gas itu kayak, maksudnya di sini tuh kayak ada nih hal yang baru, bener-bener belum dipikirin secara matang, kayak ada hal baru ini nih. Terus kalau orang ENFP tuh kayak oh ya udah yuk gas gitu loh. Jadi mikirnya nanti setelahnya, mikirnya oh ternyata gini ya gitu. Dan ini aku juga relate ya sama yang nomor 2. Nah, nomor 3 itu ENFP senang menunjukkan diri mereka di depan publik. Aku juga approve sih sama nomor 3 ini, karena memang aku sendiri suka show up, show off gitu lah orangnya tuh, kayak suka lah aku aja ya. Aku kan suka nyanyi nih guys,
Terus aku pengen banget tuh kayak sering nyanyi di panggung, dalam artian misalnya kayak ada hajatan tetangga gitu udah nyanyi gitu, tapi belum pernah dapat kesempatan dong. Salah satunya contohnya ini juga, aku suka bikin video kayak gini. Nomor 4 ini, ENFP suka menggunakan candaan saat bercanda. I mean yes, soalnya aku tuh orangnya serius bisa, cuma kayak kadar seriusku mungkin di waktu-waktu tertentu, karena emang aku suka banget bercanda. Kayak lagi serius pun kadang aku selingin bercanda kayak buat lebih calm down gitu. Padahal kan ada orang yang harusnya kalau serius gitu loh, jangan diseringin bercanda, kayak mungkin ada agak nggak cocok di situ. Tapi aku proof kalau aku itu orangnya juga seperti tipe keempat ini ya, karakteristik keempat, sorry. Next, yang kelima itu orangnya sangat kreatif. Kalau kreatif dalam hal kayak make something new mungkin enggak ya. Kayak misalnya kayak adekku itu kan suka bikin stuff kecil dari beds gitu ya. Itu kayaknya aku enggak ke arah yang kreatif di situ, karena aku orangnya tuh jujur li to be honest, aku nggak terlalu teliti yang gini banget, enggak. Jadi mungkin kreatif di sini punya ide-ide yang kayak seneng bikin video, bikin apa, ide-ide yang bisa yang sesuai sama kapasitas aku gitu. Oke lah, aku injong juga sama nomor 5. Yang nomor 6 adalah sering mempertanyakan status extrovertnya. Ini adekku pasti tahu ya, karena aku kan udah pernah tes 2 kali dan hasilnya memang ENFP. So aku pernah bilang gini, kayaknya aku sekarang introvert deh. Terus adekku, coba kamu tes, kamu kayaknya nggak introvert, kamu tetap extrovert. Terus aku tes lagi, ternyata hasilnya sama. Kayak, padahal aku ngerasa tuh kayak aku introvert sekarang, padahal enggak. Gitu ya guys. Jadi memang kalau anak ENFP itu punya sisi introvert yang kayak misalnya kalau mereka punya hal-hal yang menarik yang baru bagi mereka, atau musik, film, buku, mereka tuh kayak pengen punya waktu sendiri untuk kayak keep in touch sama mereka itu loh, sama hal-hal baru itu. Nah ini aku relate, soalnya aku tuh sering ya kayak ngabisin waktu sendiri. Misalnya kayak aku tuh suka kayak jalan-jalan sendiri. Kalau waktu aku masih di Solo tuh aku nonton sendiri, terus keliling-keliling kota sendiri gitu loh. Kayak memang that's fine for me ternyata gitu loh. Nggak selalu ngabisin waktu energinya untuk ketemu sama banyak orang, nggak juga gitu. Terus next adalah suka memberi saran yang memberdayakan. Jujur li kayaknya ini nggak terlalu relate ya buat aku, karena aku tipe orang, aku tuh pendengar yang cukup baik kalau kataku, tapi aku bukan pemberi saran yang baik. Soalnya kalau teman-temanku curhat tuh aku sarannya tuh standar aja, karena emang aku sendiri merasa aku tuh kurang bisa ngasih saran ke orang itu loh, kayak nggak proper untuk ke arah situ. Jadi aku lebih ke, kalau ada orang yang curhat ke aku lebih ke yang menenangkan gitu loh, ngasih feedbacknya kata-kata positif aja. Soalnya aku nggak terlalu bisa ngasih saran, takutnya sesuai gitu loh guys. Jadi itu, tapi ya tetap ada sisi mungkin ya aku bisa mungkin, tapi nggak terlalu gitu ya. Next, yang ke-8 adalah mendistraksi diri dari permasalahan hal-hal eksternal gitu. Jadi kayak suka apa ya, ke distract gitu loh sama hal-hal yang ada di sekitar kita, hal eksternal yang gak ada dalam diri kita. Kayak gak terlalu juga sih sebenarnya aku ini yang nomor 8. Soalnya aku tuh gak gampang ke distract, kayak gak ambil pusing orangnya ya. Tapi kan memang karakteristik itu gak, misalnya ada 15 karakteristik, kamu plek 15 itu sama, enggak kan, pasti ada yang beda. Soalnya ini kan juga buatan manusia, gak mungkin 100% sama gitu. Next, yang ke-9, suka mengeksplorasi hal-hal baru. Aku pikir iya, karena aku suka sih kalau sama hal-hal baru. Misalnya hal-hal baru yang tentunya kayak mungkin agak relate sama aku dan aku suka ya. Maksudnya bidangnya aku suka, pasti aku kayak interest gitu loh. Mostly orang mungkin gitu ya guys. Kalau mereka emang punya hal-hal dalam hidup mereka yang bisa dijadiin hobi gitu loh, pasti kalau ada hal baru tapi agak-agak relate, pasti mereka kayak wow, so interesting. Next, nomor 10 adalah mudah terbuka dengan orang lain. Wah, ini sih injong 100%.
karena ENFP sendiri itu friendly sekali ya orangnya guys, friendly, ramah, dan itu antusiasmenya tinggi, terus gampang adaptasi. Itu aku bisa sih, soalnya kalau ketemu orang baru kadang ya aku emang mungkin orang kadang nggak kayak sok kenal sok deket langsung, tapi memang kadang kan tipe orang kan beda-beda ya. Soalnya kalau misalnya kita ketemu orang yang nggak bisa menyapa duluan terus kita cuma diem-diem aja kan ya kayak gimana. Jadi sebagai ENFP saya harus memulai dulu. Jadi nomor 10 sangat real ya, tapi kalau buat kayak mudah terbuka dengan suatu hubungan kayaknya enggak ya. Nggak penting juga. Oke guys, jadi dari 10 itu kurang lebih ya kita bisa bilang 90% aku injong ya sama karakteristik ini, karena ternyata memang ya aku mirip-mirip sama tipe ini tuh. Nah itu karakteristik ENFP ya guys. Jadi buat kalian yang pengen juga tes-tes kayak gini dan pengen tahu sebenarnya tipe kepribadian kalian tuh apa sih, maksudnya di sini bukan kayak biar kayak 100% sama kayak aku kalau ekstrovert gini terus gini ya, enggak. Ini cuma buat kayak kamu tahu diri kamu tuh sebenarnya gimana gitu kepribadiannya. Nanti kalau kalian mau tes, nanti linknya aku taruh di description box. Kalian bisa tes di situ. Nanti kalau udah selesai tes, tag aku ya atau komen di section. Oke? Kayaknya udah ya, udah panjang juga durasinya. Nanti aku ngeditnya terlalu panjang. Oke guys, thank you for watching and see you on the next video. Bye.